pemimpin pujian ini punya problem. Cara melihat. Dia seorang hamba Tuhan, anak buah dari Raja Daud, pemimpin paduan suara, pemimpin kelompok pujian penyembahan, yang ditugaskan di bait Allah 24 jam. Jadi menara doa itu bukan isinya pendoa, isinya para pemuji yang punya hati doa. Itu menara doa. Tahun 2010 kita akan diperlihatkan Tuhan perkara besar, tapi saudara harus berkomitmen untuk banyak di hadirat Tuhan, banyak berdoa. Gereja ini terbuka Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak ada yang memimpin atau ada yang memimpin, doa-doa tetap berjalan. Dan inilah kekuatan gereja karena terobosan doa. Katakan amin. Tuhan mencari warrior, tentara-tentara doa seperti Daud. Daud bukan hanya menang lawan musuh kalau dia nggak punya urapan doa, firman dan pujian penyembahan. Saudara, seorang bernama Asaf, seorang pemimpin pujian, worship leader. Dia ngomong ayat pertama, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Truly God is good to Israel, to such as are pure in heart. Untuk mereka yang murni hatinya. Saudara, nomor satu, kalau kita murni hati kita, tulus hati kita, saya dan saudara, orang boleh mereka-reka yang gak baik, yang jahat. Tuhan Allah mereka-reka kebaikan untuk kita. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Itu Tuhan. Nah, Asaf, ayat 1, dia memuji Tuhan. Dia tahu, ini teologi Asaf. Wah, Tuhan itu memang Allah yang baik. Untuk mereka yang tulus hatinya tidak diragukan. Tidak mungkin Allah belat-belit. Tidak mungkin Allah sukar-sukar. Tidak. Untuk orang yang tulus, Allah berbuat baik. Kita tidak sekedar nyanyi Allah itu baik. Tapi perjalanan bisnis kita, omongan kita, perilaku kita, kehidupan sebagai suami atau istri belat-belit. Tulus. Teologi dia benar. Tapi ayat kedua, ayat ketiga, wah, aku nyaris tergelincir. Ini pemimpin pujian loh. Kurang dekat apa sama Tuhan? Saya katakan hari ini para pengerja, para jemaat, kalau engkau sudah setia, mungkin problem Asaf bisa menjadi problem kita. Terpleset kakiku hampir nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual. Aku melihat kemujuran orang fasik. Ya, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka, tidak mengalami kesusahan manusia, seolah-olah mereka tidak kena tulah, mereka padahal mengalungkan kecongkakan, pakaiannya kekerasan, mereka meluap-meluap dengan sangkaan, mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahat, pemerasan, tinggi hati, membuka mulut melawan langit, melawan Tuhan, lidah mereka membual di bumi. Ini the wicked. Orang kasar, orang dunia, orang yang semena-mena, kok kaya ya? Kok gak pernah sakitnya? Kok ngomong apa aja pengikutnya banyak? Kok ngomongnya gede melawan Tuhan, nuding-nuding ke langit? Kok tenang aja? Kok gak kena tulah? Gemuk mereka. Wah, Asaf bingung, confused. Tuhan, bukankah aku menyembah Engkau, aku melayani Engkau, aku menaikkan pujian, Engkau itu baik. Kenapa? Kepada mereka Engkau sangat baik, mereka orang-orang jahat karena mereka prosper. Why? Pertanyaan timbul. Mereka pride. Pride-nya tinggi dengan proud mereka, kesombongan mereka. Wah, mereka powerful. Punya kuasa, mereka menginjak orang, mereka berkalungkan, kekoncongkakan, pakaiannya kekerasan. Kalau bisnis secara keras, apa keras? Didik anak keras. Kok baik saja Tuhan? Bingung dia. Asaf bingung. Oh saudara, harta mereka bertambah dan mereka senang-senang. Sampai ayat yang ke-13 dia gak tahan. Dia berkata, sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia give up. Lord, why you treat us different? Sampai seorang worship leader angkat tangan. Di mana imannya? Bukankah dia pemimpin nyanyi? Bukankah dia pemimpin kata-kata firman Allah yang dinyanyikan? Tapi hari itu dia punya pengalaman manusia.
give up. Melihat, cara melihat orang dunia, dan dia tidak mengerti kenapa Allah izinkan. Saudara, ayat 17, mari kita baca. Mazmur 73. Ayat 16 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia nggak bisa lihat dengan baik. Karena cara melihatnya, persepsi perspektifnya, sedang kabur, sedang jahat hatinya. Sampai kesulitan untuk melihat ada di matanya. Ayat 17, ini yang luar biasa. Kita baca sama-sama 2, 3. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Rupanya hadirat Allah menjadi jawaban. Waktu dia masuk ke hadirat Allah, dia tahu, oh mereka itu orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang tidak punya Tuhan, nanti hidupnya akan berakhir seperti itu. Sampai di sini, Asaf dipulihkan. Sampai di sini, perspektifnya menjadi benar. Sampai di sini, persepsi dia tentang Allah dan tentang dia menjadi baik. Sampai di sini, dia melihat umat Israel, oh ini toh Tuhan. Saudara, pagi hari ini kalau engkau punya pengalaman 2009 yang kurang baik dan tidak baik. Engkau punya pengalaman yang kurang beruntung dan tidak beruntung. Engkau punya pengalaman gagal dan mungkin kau mengalami sakit. Engkau punya pengalaman stagnasi 2009. Saya katakan 2010, bangkit. Supaya kita masuk hadirat Allah. Dan Tuhan akan berikan perspektif yang baru. Katakan a new perspective. Tuhan sediakan untuk kita.